Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Rohma Hidayah dengan NIM 20050360001 dari kelas PBAS A4. Report case tadi mengenai manajemen risiko pembiayaan yang bersumber dari kemenku.go.id pada tahun 2020 mengenai pembiayaan syariah perlu strategi pasca pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi atas acara Indonesia Monthly Webinar for Series yang bertema strategi pengelolaan risiko pembiayaan syariah pasca COVID-19 yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia bersama Bank Indonesia dan juga yang lainnya. Saat ini dunia dihadapkan pada masalah serius yaitu COVID-19 yang berimbas tidak hanya pada sektor kesehatan juga keselamatan manusia, tetapi juga pada sektor sosial, ekonomi, juga keuangan, termasuk juga industri keuangan syariah. Berbicara mengenai keuangan syariah, dampak pandemi COVID-19 juga menyerang pada sektor lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dalam sektor pasar modal, Jakarta Islamic Index juga terkena dampak yang sangat signifikan pada pertengahan Maret 2020. Indeks pasar modal turun secara tajam yaitu sebesar 6,44% pada pertengahan 2020. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan pada perbankan syariah yang ada di tanah air. Sebelum adanya pandemi, perbankan dapat menjaga kinerjanya dengan stabil. Dampak pandemi COVID ini juga dirasakan oleh perbankan syariah di tanah air. Di tahun 2019, perbankan syariah berhasil mencatat pertumbuhan double digit dengan market share di atas 5%. Di sektor pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, menurut data OJK tahun 2020, mayoritas pembiayaan oleh Bank Syariah itu disalurkan pada pembiayaan bukan lapangan usaha seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan berikut. Di sektor pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, menurut data OJK, mayoritas pembiayaan Bank Syariah disalurkan pada sektor yang bukan lapangan usaha, seperti pemilik rumah tinggal 83,7 triliun, pemilik peralatan rumah tangga lainnya termasuk multiguna 55,8 triliun. Akan tetapi penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga cukup besar untuk sektor lapangan usaha juga, seperti perdagangan besar dan eceran mencapai 37,3 triliun, konstruksi 32,5 triliun, dan industri pengolahan sebesar 27,8 triliun. Saat ini perbankan syariah harus mulai melakukan revisi target pertumbuhan seperti perbankan yang lain. Peningkatan risiko di lembaga keuangan syariah tidak hanya akan memengaruhi kemampuan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya Rohma Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.